Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Ibu Rile Silalahe. Shalom Pentasabuin, saya mau bertanya mengenai kasihilah musuh. Dari manakah asal mula musuh? Bukankah kita sendiri yang menciptakan musuh itu? Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Dari mana asal mula musuh itu? Dari mana asal mula musuh itu? Stephen dan Jeffrey, apakah kira-kira kita bisa cari di dalam Alkitab di mana pertama kali ada kata musuh atau permusuhan? Kejadian kayaknya, pendeta. Kejadian 1 ya? 1 atau 2? Aku akan mengadakan permusuhan. Kejadian pasal 3 mungkin ya? Iya. Coba dibacakan ayat itu. 3 ayat. Sebentar, pendeta. Ular jatuh. Iya. Ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih. Di awal Alkitab, sebelum manusia keluar dari Taman Eden, pada waktu Tuhan mengucapkan semua konsekuensi dari kejatuhan mereka di dalam dosa, maka salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-15 kepada ular itu. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita tahu bahwa ular itu disebut ular tua, iblis atau setan. Dan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, artinya permusuhan yang sudah dimulai oleh setan dengan memberontak melawan Allah. Sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di mana terjadi peperangan di sorga. Naga itu dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Setelah mereka itu dikeluarkan dari sorga dan mereka datang ke bumi ini, permusuhan itu berlanjut. Dalam hal ini, maka kita boleh katakan asal-usul dari musuh itu sama dengan asal-usul dari dosa itu sendiri. Kalau tidak ada dosa, tidak ada permusuhan. Ya. Sebab permusuhan itu sebenarnya bukan hanya saja oleh karena ada dua belah pihak yang bertikai dalam hal ini, tetapi kalau ada satu pihak yang menentang pihak yang lain, sekalipun pihak yang lain itu sangat mengasihinya. Contohnya, Allah mengasihi semua malaikatnya, tetapi salah seorang malaikatnya itu yang bernama Lucifer memberontak kepadanya. Contoh yang lain adalah mengapa Kain marah kepada Habel? Apakah karena Habel berbuat kesalahan kepada Kain? Tidak. Tetapi ada suatu kemarahan, kebencian yang ada dalam diri Kain karena Habel memusuhi dia. Bukan karena Habel melakukan sesuatu yang salah. Tapi kebencian dan kemarahan itu sebenarnya ia tujukan kepada Tuhan yang tidak menerima persembahannya, tapi ia melampiaskan kemarahan itu kepada Habel. Makanya di zaman akhir ini sekalipun, menurut catatan yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, maka mengambil naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Kenapa? Urusannya
jemaat yang dilambangkan oleh perempuan itu dan keturunannya yang lain, artinya jemaat yang sisa yang masih ada sekarang ini, yang masih mempertahankan hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa kaitannya? Ini bermula karena iblis itu mau melawan Kristus. Tetapi karena ia tidak bisa mengalahkan Kristus, sekarang amarah itu ia limpahkan kepada jemaatnya. Sepanjang zaman, bahkan di abad pertengahan pada waktu terjadi penganiayaan, bahkan sampai sekarang ini pada akhir zaman akan terjadi, ia akan meluapkan amarahnya oleh karena ia menentang Allah, menentang yang maha tinggi, maka ia mau untuk menjamah umat milik yang maha tinggi. Siapa mereka? Dikatakan dalam ayat yang ke-17, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi asal mula musuh itu sama dengan asal mula dosa. Karena dia yang disebut musuh. Dari mana kita tahu? Kita buka contohnya, ayat yang berkata dalam Matius pasal yang ke-13, pada waktu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-13. Coba kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Silahkan. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ayat 24 sampai 28. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Oke, terima kasih. Dikatakan siapa yang menabur benih yang baik itu ada dikatakan di sana hal kerajaan sorga, seorang menaburkan benih yang baik, lalu kemudian itulah benih gandum, lalu datang juga musuh menaburkan benih lalang. Disebutkan kata musuh di sana. Dan waktu ditanya kepada Tuhan itu, siapa yang oleh hamba-hambanya, siapa yang membuat ini menaburkan benih yang tidak baik ini? Tuhan itu menjawab, seorang musuh yang menaburkan benih lalang itu. Nah, sekarang kita mau tahu apa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini. Kita datang kepada ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menua ialah akhir zaman. Ya, silakan kita. Musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis. Jadi asal mula musuh itu sama dengan asal mula setan itu sendiri. Mulai dari Lucifer yang kemudian menentang Allah. Suatu proses yang cukup panjang, sepanjang kesabaran Allah, sampai akhirnya ia memberontak. Lucifer memberontak, dan ia menjadi setan atau iblis. Permusuhan itu dimulai, dan dialah yang mengobarkan permusuhan itu. Dialah yang disebut sebagai musuh itu. Nah, mengapa pertanyaan ini mengatakan kita sendiri menciptakan musuh itu? Mengapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dan pikiran-pikiran kita telah dipengaruhi oleh dosa. Sehingga di dalam diri kita terjadi pertentangan antara yang baik dan yang jahat.
Sumbernya hanya dua, roh Allah atau roh setan. Allah atau setan. Itulah yang bertikai dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah diliputi oleh dosa, maka kita selalu cenderung untuk mengikuti kehendak kita sendiri dan bukan kehendak Allah. Sehingga sering kita bermusuhan dengan Allah oleh karena kita berteman dengan diri kita yang dikuasai oleh dosa. Tetapi Allah mau supaya kita bersahabat dengan Dia, sehingga kita dapat atas pertolongan Tuhan menaklukkan diri kita ini sendiri. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua. Kita buka kitab kita. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setan selalu berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Tetapi kita perlu menyerahkan kemauan kita, kehendak kita, pikiran kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar Ia yang menguasai kita. Mengapa? Ada musuh. Setan sedang berusaha keras untuk membawa kita ke dalam kebinasaan. Terima kasih.